Jadi pertama kali saya bersama Salman Aristo waktu itu membuat Garuda di Dadaku itu tahun 2009 kita pertama kali rilis. Film keduanya tahun 2011. Kemudian sempat bikin dua season TV series waktu itu Keluarga Garuda di Dadaku bersama Revalina waktu itu salah satunya. Itu 2014 dan 2015. Jadi sudah 10 tahun yang lalu untuk IP Garuda di Dadaku. Ini sudah waktunya, sudah 2020, di penghujung 2025. Nah, pada waktu memikirkan bagaimana ya kita mau mempertemukan kembali Garuda di Dadaku dengan penonton, apalagi penonton film Indonesia yang baru. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu kami mencetuskan bagaimana kalau kita memulai kembali Garuda di Dadaku dengan animasi. Sebenarnya sesederhana itu. Yes. Nah, mungkin diceritakan juga nih Mas Yanti ke teman-teman media gimana awalnya ketemu Mas Roni Ghani dan akhirnya ditunjuk jadi sutradara dari Garuda di Dadaku. Ketemunya waktu pandemi. Saya lagi karantina di Singapura dan kebetulan waktu itu Mas Roni masih kerja di salah satu perusahaan animasi besar di Singapura, dan saya waktu itu kebetulan base tuh baru selesai membuat seri animasi untuk Netflix waktu itu tahun 2019. Kita baru mulai lah kalau nggak salah begitu. Nah, kemudian saya lagi karantina, terus ada yang DM, nggak kenal, jadi ya ada yang DM karena saya lagi di karantina pas pandemi lama, ya udah ini chatting gitu, habis itu kita ketemu yuk, kalau saya udah keluar karantina, akhirnya ngobrol sejam, akhirnya ngobrolin 3 jam, akhirnya kita ngobrolin animasi Indonesia, bahwa kita bersama-sama, baik saya maupun Roni punya, apalagi Roni memang sudah berkecimpung di animasi, punya mimpi besar bahwa masa film animasi Indonesia maksudnya talentanya banyak, potensinya banyak, it should be an industry by itself gitu. Apalagi Mas Roni sudah ada dalam industri animasi sudah lama, menurut saya kan baru aja waktu itu. Jadi gimana nih Ron? Gitu. Langsung dari aja. Gimana nih Ron? Akhirnya saya bajak. Gitu lah. Mulainya awalnya seperti itu. Terima kasih Mas Yanti untuk penjelasannya. Kita ke Mas Ora. Mas Ora, dari Base Entertainment kelihatannya kayak ngebut nih di tahun ini karena Senin lalu kita ketemu teman-teman media dan sekarang ketemu lagi dengan teman-teman media melalui Garuda di Dadaku saat ini. Nah, pengen tahu dari optimisme terhadap proyek animasi ini dan mimpi besar apa yang dibawa oleh Base Entertainment melalui Garuda di Dadaku. Iya, selamat siang semuanya. Sebenarnya hari ini kita nervous banget karena benar-benar baru pertama kali ketemu sama teman-teman media untuk proyek yang ini ya. Hari ini kita juga mereveal apa yang sudah kami simpan beberapa tahun terakhir ini, bahwa proyek ini tuh banyak yang berasumsi bahwa proyek ini adalah remake dari film live action menjadi film animasi. Padahal kalau kita lihat sekarang kan udah jelas ya, ini adalah film baru lah, cerita dari universe yang sama tapi mungkin punya elemen fantasikal yang jauh lebih baru. Nah, mungkin ngelanjutin sebetulnya statement saya kemarin juga, bahwa Base itu kita berkomitmen, kita punya misi untuk memberikan sesuatu yang baru untuk perfilman Indonesia. Jadi semua proyek-proyek yang akan kami produce, proyek-proyek yang akan kami bawa, harus punya unsur kebaruan dan harus punya unsur inovasi. Nah, dari tahun 2022, waktu kita mulai berpikir serius dan memutuskan untuk menjalankan proyek ini, animasi ini udah menjadi sebuah mimpi yang tadi Mbak Shanti udah bilang, mimpi besarnya Mbak Shanti dan Roni juga. Kenapa nggak bisa di Indonesia gitu kan? Kalau kita berkaca pada negeri tetangga kita, animasi di region itu adalah menjadi juara di negerinya sendiri gitu kan. Nah, bagaimana dengan Indonesia nih? Kami punya mimpi besar bahwa Indonesia harus bisa IP dari Indonesia dan film animasi Indonesia harus bisa menjadi raja dan tuan rumah menjadi pemenang di negeri kita sendiri gitu loh. Nah itu sih, itu adalah cita-cita kami. Semoga proyek ini bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadikan
IP Indonesia atau film animasi Indonesia bisa menjadi pemenang di rumah kita sendiri. Yes. Gitu. Terima kasih Mas Aura untuk penjelasannya. Kita ke Mas Roni Gani yang kita kenal sebagai animator dan juga visual effect artist dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri animasi Hollywood, teman-teman. Boleh berikan tepuk tangan. Dan terlibat dari berbagai film internasional seperti Marvel Cinematic Universe, Transformers, Aquaman, Ready Player One, dan juga masih banyak lagi, Mas Roni. Kali ini dengan latar belakang industri animasi Hollywood yang sudah melekat sama Mas Roni, apa pendekatan visual yang ingin dibawa dan diterapkan di Garuda di Dadaku? Silakan, Mas Roni. Oke, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dari awal memang kita, saya Mbak Shanti dan Mas Aura juga, kita diskusi panjang lebar bukan hanya tentang ceritanya tapi aspek visualnya juga seperti apa. Yang kami yakini paling utama adalah kita harus mencari titik kekuatan di mana kemudian film kita ini bisa bersanding atau bersaing dengan film-film animasi yang dari luar negeri gitu ya. Memang notabene sudah lama industrinya dan sudah terbentuk dan sudah jauh lebih dulu dinikmati oleh penonton Indonesia. Nah, jadi kekuatan yang kami pilih waktu itu adalah dari sisi craftsmanship-nya, dari sisi artistiknya, dan tidak terlalu menitik beratkan atau mendaya gunakan teknologi yang terlalu mahal dan canggih. Tapi yang kemudian kita harus hadirkan juga adalah relatabilitas dari aspek environment-nya, world build-nya, seperti mungkin tadi dilihat di teaser 1 menitan tadi bisa dilihat, oh ini stadion bolanya mirip di mana gitu, di Mampang atau di mana. Terus ini kota besarnya juga kayak kota-kota besar di Indonesia. Kita harus mendapatkan relatabilitas kepada audiens dari aspek seperti itu, baru kemudian kita memiliki kedekatan dengan film kita nantinya. Dan kalau dari Mas Roni sendiri, lihat karakter-karakter build-nya seperti apa, Mas? Ngobrol sama Mbak Shanti dan juga Mas Aura untuk di Garuda di Dadaku. Ada Putra, Gaga, Dewi Garuda. Silakan. Panjang juga itu, Mbak. Yang pasti benar karena tadi udah dijelaskan bahwa animasi kita tidak memiliki batas fisikal, jadi kita benar-benar bisa mengidekan karakteristik, makanya muncul karakter si Gaga dengan Dewi Garuda juga di sini, di mana kemudian hadirnya karakter-karakter yang non human ini menambah aspek fantasi, di mana kita harapkan juga bisa membawa audiens menikmati dan berimajinasi lebih jauh saat nanti nonton film kita gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Roni Gani. Nanti kita kembali ke Mas Roni. Tapi kita ke para cast yang sayangnya di hari ini belum boleh spill terlalu banyak. Kita tahu teman-teman semangat hari ini, tapi mohon maaf belum boleh terlalu banyak di spill. Tapi kita coba akan kulik dari teaser trailer yang tadi kita lihat. Ke mereka Lina Estemat sebagai keluarga besar dari Garuda di Dadaku dari 2014-15 bersama dengan Mbak Shanti untuk keluarga Garuda di Dadaku. Kali ini kembali terlibat di Garuda di Dadaku Animasi. Seperti apa rasanya dan pengen diceritakan terkait karakternya? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aku alhamdulillah senang banget bisa dipercaya lagi ya untuk di film Garuda Dadaku Animasi. Dari sebelumnya ya, kita udah 10 tahun yang lalu ya Mbak Shanti. Gak berasa dan tetap excited seperti biasa karena ini project animasi pertama aku. Dan dari dulu gak tahu kenapa ya, aku tuh kayak pengen banget jadi pengisi suara di film gitu. Karena ya kan beda banget dan ternyata beda banget dan susah ya. Mohon maaf buat aku yang biasanya tampil gitu ya, kelihatan mukanya, ini suaranya doang. Jadi rasanya tuh aku saat itu pas take suaranya udah all out, tapi katanya kurang, belum dapet. Ih gimana sih gitu ya. Sampai berkali-kali ya Mas Roni, sampai dicari lagi, diulang lagi. Aku pun sampai agak-agak menyerah, tapi diyakinkan terus sama Mas Roni, bisa. Coba deh didengerin, coba deh dimasukin karakternya gitu. Jadi pendekatan karakter itu kan beda banget ya dari yang ada visualnya dan ini nggak ada gitu. Dan di sini kan aku berperan sebagai Dewi Garuda atau Ibu Garuda. Jadi dari semua Dewan Garuda tuh
aku yang paling bijaksana, yang paling adil, makanya aku memberikan kesempatan kepada Gaga untuk membantu Putra gitu. Nah, ya aku sih agak struggle sih sejujurnya. Pas aku udah selesai gini, udah nih bener selesai nih Mas. Iya, alhamdulillah. Ternyata susah, nggak segampang itu. Menantang sekali berarti karena itu pertama kalinya juga ya. Iya, pertama kalinya tapi ya nagih sih. Nagih ya? Oh, oke. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Revalida SMM. Reva, terima kasih. Kita ke Queen Salman. Hai Queen, apa kabar? Queen, boleh jelaskan karakternya seperti apa di sini dan belum boleh di-spill banyak-banyak nih. Queen, silahkan. Sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat datang. Aku Queen Salman. Aku berperan di sini sebagai Naya yang itu tuh. Sebenarnya aku belum boleh spill banyak. Aku cuma bisa spill kalau misalnya Naya ini sama aku karakter yang berbanding terbalik banget. Jadi nanti pas nonton kayak ini beneran Queen gak sih yang meranin gitu. Karena aku sendiri pun juga bahkan cara ngomongnya tuh beda banget dan aku juga banyak belajar banget di project film Garuda di Dadaku ini. Karena seru banget sih, tapi overall pengalamannya, terus pendalaman karakternya dibantu juga sama Karoni di sini. Happy banget sih aku, pengalaman berbeda dan juga sangat menyenangkan gitu. Ya, sekalian juga banyak ngobrol sama adik kamu ya untuk ngobrolin tentang bola. Betul, adik aku ini suka banget bola, jadi aku bener-bener belajar ini gimana sih dia caranya, gimana sih aku nggak ngerti, nanti dia yang ngasih tahu ke aku. Queen Salman, terima kasih Queen. Kita juga punya Kianu Asya di sini sebagai Putra. Boleh tepuk tangan dong untuk Kianu. Kianu gimana saat pertama kali dipercaya untuk menjadi Putra? Karena kita tahu waktu 2009 pas ada Garuda di Dadaku, zaman-zaman kakak waktu usia kamu. Ya teman-teman ya, kita melihat Bayu tuh, wah aku pengen jadi Bayu nih gitu. Dan kamu Putra ada di Garuda di Dadaku. Gimana rasanya Kianu? Silakan. Rasanya sih seneng banget ya bisa dipercaya buat meranin Putra di film Garuda di Dadaku. Ini juga pertama kali aku jadi pengisi suara animasi. Bener susah iya lumayan susah, tapi untungnya aku dibantu sama Om Roni sama ada coach suara juga. Yes, kamu kan juga anak bola banget kan? Nah, sebagai yang suka bola in real life terus dapat kesempatan jadi Putra yang juga di sini cita-cita jadi pemain bola, gimana Kiana? Jadi itu juga lumayan jadi ngebantu aku juga. Jadi aku bisa lebih tahu nih, oh Putra gini mirip nih kayak aku juga, kayak gini. Yes. Gini-gininya baru karena baru dikasih tahu gini-gininya tuh pas trailer ya, sama di film nanti ya. Kalau klub favorit kamu emang apa sih? Kalau klub favorit dan ada inspirasi ke pemain siapa yang kamu masukin juga risetnya ke dalam karakter Putra di kamu? Kalau pemain ada sih, cuma kalau klub favorit Barcelona. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Kianu Asya, thank you. Dan juga kita punya Kristo, gimana? Yeay, Kristo sebagai Gaga di sini. Yes. Kenapa teman-teman? Ciki katanya. Gak kayak itu. Enak itu ya, balls, Ciki balls. Enak itu, the best. Kristo, filmnya aja nggak mas? ya boleh nyolong. Iya ini dia mas. Kristo, Iwan kembali bekerja sama dengan Best Entertainment. Dan kali ini dipercaya menjadi Gaga. Gimana lo cari bentuk suara Gaga di karakter ini? Wah, ini sebuah pengalaman yang menarik banget karena jadi aku nonton Garuda di Dadaku tuh umur 12 tahun waktu itu di bioskop, terus kayak wah ini seru banget gitu. Jadi pas aku pertama kali dengar dari Mbak Santi terus Mbak Laura juga diajakin, aku kayak serius nih Garuda di Dadaku yang aku umur 12 tahun itu gitu. Terus ketemu Mas Roni juga, aku udah gue udah siap banget nih berperan sebagai pemain bola ya kan. Gila, risetnya gimana nih jadi pemain bola. Terus nanti karakternya sebagai Garuda. Wah jadi Garuda. Ada tuh risetnya gimana tuh Garuda tuh. Kalau dia kan nontonin pemain bola, dia tidur bersama burung-burung ya di sangkar gede gitu buat mendalami perburungan duniawi ini gitu. Tapi untuk nyanyi suaranya tuh
cukup banyak tektokan ya waktu itu ya, Mas. Kita juga sama Mbak Santi juga, Mas Ora juga, kayak kita banyak ngobrol, ini suaranya mau digimanain ya, karena ukuran gaganya itu seberapa, terus karakternya seperti apa, Ya. Ngobrol sama si puternya juga ntar kayak gimana gitu. Dan seru banget karena ada vokal coachnya juga, ada kayak apa itu bilangnya, si yang di itu jangan kasih tau ya gitu. Jangan, belum. Boleh. Voice director. Ya, nggak apa-apa dong itu. Ya, ada voice directornya juga dari Filipina gitu. Dia adalah voice actornya SpongeBob versi Filipina gitu. Nah, dia tuh jadi voice actornya director. Dan nanti Kristo pengen ngasih tahu suara Gaga di depan teman-teman. Iya, Boleh dong. ini suara Gaga tuh kayak gini. Hai, aku Gaga. Gitu kira-kira. Tipis. Kalau Gaga jadi komentator bola gimana tuh? Kan lagi ngeliat misalkan. Sedikit lagi. Iya, gol. Tepuk tangan dong. Apa Pak? Boleh tiba-tiba Mas. Aman. Iya, cuplikan tuh kan nanti berfokus. Ini seru nih Mas Ora Gaga jadi komentator beneran antara SSB gitu kan. Jadi karena Tapi animasinya live kan ya Mas? Ada tuh ya, keren sih itu jujur pakai hologram. Oke, Kristo thank you. Tapi kita mau nanya ke Mas Ora nih gimana dari Kristo dengan menemukan suara karakter Gaga di sini, Mas? Boleh cerita? Oh, enak banget sih kerja bareng Kristo itu, dia sangat apa ya? Itu jadi kayak ngulik bareng gitu, benar-benar prosesnya sangat crafting, sangat kreatif. Jadi awalan memang feedback atau briefnya dari kami kan, dari kreator. Terus Kristo assess, dia coba-coba, terus kemudian kita jadinya tektokan, lempar-lemparan ide, dan ya udah jadinya kita kasihkan sendiri ya waktu ngulik di kayaknya begini. Terus kadang kalau aku nggak yakin aku juga tanya, menurut lu gimana tuh kalau Terus lucunya kan karena animasi jadi nggak bisa acting langsung kan. Iya. Jadi karena gue dengerin nih. Iya. Terus ntar Mas Rondi diem merem gitu. Sebenernya ngapain? Gue tidur. Mau sadar kah saya? Ternyata beliau lagi membayangkan adegannya. Karena kan animasi belum jadi. Iya. Jadi Iya. gua ngeliat belakang pakai Mas Rondi, nah itu ada gambarnya di sini. Jadi aku lagi merem, nah ini main monitornya di sini nih. Muncul. Saya gitu. Seru deh. Karena ternyata kan Gaga di sini juga nggak cuma menghibur yang ada di, tapi lo punya dinamika emosi juga kan. Bener, Nah gimana bener. tuh nguliknya untuk dinamika emosinya tuh? Nah, itu menarik banget karena saat di film kan kita berinteraksi langsung sama aktor lain, Ya. terus berinteraksi sama set juga. Ini tuh saat kita ngerekam suara, itu tuh masih apa ya? Masih sketch bisa dibilang ya, masih sketsa. Jadi belum jadi. Jadi harus 2 kali lipat lagi berimajinasinya kayak, oh ini environmentnya seperti ini. Kalau di nggak boleh, Blair. Saya takut banget ini, ampun. Pokoknya di sebuah tempat kita harus bayangin, oh berarti kayak gini. Kalau gitu. Kristo takut gitu, kalau Gaga lagi takut gimana? Aduh, ampun. Sekali ini, kamu jago MC, kamu harus jadi MC terus kamu. Bagus orang ini. Siapa Mas? Kristo. Ya gitu. Dan ngulik emosinya tuh menarik sekali karena ini aku berperan bukan sebagai manusia, dan ini udah impianku kayaknya udah dari SD untuk jadi pengisi suara animasi, dan ini pertama kali juga aku jadi pengisi suara animasi kan. Jadi it's been a very good journey. Jadi aku dari kuliah juga udah ngambil voice acting karena aku pengen banget, aku impersonate juga gitu kan, dan aku udah sangat lantang bilang aku pengen banget jadi voice actor animasi. Ternyata suaranya nyampe ke kupingnya Pak Ibu produser dan Mas ada yang di sebelah sana gitu. Jadi happy banget. Tepuk tangan buat Kristo yang baru ngasih lagi. Kristo terima kasih. Ini dia keren banget, dia sangat mancing emosi juga. Maksudnya emosinya tuh sangat terpancing gara-gara suara dia. Bukan terpancing emosi ya. Salah nih. Mendengar suara dia itu jadi kayak membantu sekali, iya, mengimajinasikan adegannya gitu. Siap, kolaborasi. Silakan boleh menambahkan. Mau nambahin dikit nih, saya notice pertama kali banget, like way back, tahu Kristo itu karena konten-konten voice acting loh, impersonasinya. Dan saya ingat banget ada satu konten yang
Kristo jadi ikan kalau nggak salah, Betul. jualan ikan gitu loh. Dan itu kayak inspiring, nyantol sampai sekarang. Inspiring ya. Oh, jarang loh. Jadi jadi burung, next project jadi ikan. Iya mungkin ya, boleh. Ikan di dadaku menarik. Jujur. Tentang atlet renang. Atlet renang bisa. Ikan di dadaku menarik. Tombol di dadaku bisa. Tuna di dadaku. Terlalu salden masih itu. Terima kasih Mas Aura, thank you. Mas Yanti mau menambahkan silakan. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa Krista tuh kerja keras sekali. Karena nanti kata untuk jadi Gaga itu, aku nggak mau terlalu spill banyak. Cuman risetnya banyak dan kita sempat ngobrol banyak kan. Ini burungnya umur berapa gitu. Iya kayak gitu. Umur berapa ya? 30, 15. Gimana ya Chris? Kita sempat ngobrol itu kan. Dimudahin apalagi dia kecil. Jadi banyak sekali ketidakselarasan yang harus dicerna oleh Kristus sehingga dia menghasilkan suara ini gitu. Dan ini how many tries ya? Udah sempat. Jadi kalau voice itu pertama rekam dulu, and then kita review lagi, and then kayak ulang lagi gitu loh. Jadi oke, di-tweak di sini kali ya, di tengah di sini gitu. Bener sih kata Lara kemarin, bener, susah bener. Iya. Jadi kayak impianku sekali pas dilakuin, oh ternyata berat ya. Tapi tetap happy. Tolong calling lagi. Keren banget sih. Makanya mereka nih, wah keren banget sih. Suara, jadi pas aku rekaman beberapa adegan tuh udah ada suara mereka duluan kan. Iya. Jadi pas dengarnya tuh kayak, wah gila. Saya harus bisa juga ini, masa nggak bisa sih, malu dong. Tepuk tangan dong untuk para cast yang lain. Thank you. Memang secara garis besar betul sangat challenging karena memang secara kreator animasi Indonesia masih sangat bayi, bahkan baby lah ya, bukan muda lagi. Tantangan tersebut mulai dari teknis pastinya, tapi juga dari pemahaman secara umum tentang proses produksinya juga. Jadi memang itu belum sangat common di Indonesia. Jadi kayak tadi para cast juga pada saat ahli suaranya juga pada saat voice actingnya juga jadi pengalaman baru buat mereka gitu. So it wasn't a straightforward process dari awal sampai sekarang, tapi we kept on pushing, kita tetap maju terus meskipun jalannya agak belok-belok dan segala macam, tapi yang pasti kita harus deliver buat jadi tontonan bagi masyarakat Indonesia ya. Beberapa spesialisasi manpower memang masih belum tersedia juga di Indonesia. Tadi Kristo juga udah mention kita melibatkan satu voice director yang memang udah sangat kompeten di bidangnya, memang secara profesionalismenya dia kerjaannya gitu, ngelatih coaching voice actor gitu, dimana kalau di Indonesia belum ada mungkin yang seprofesi seperti itu. Ya mungkin dari Mbak Santi bisa. Sebenarnya voice director tuh ada, tapi kebetulan voice director yang ini tuh saya udah sempat kerja sama sebelumnya di series animasi yang sama original sama Netflix gitu. Dan kebetulan saya sama Tanya, salah satu produser kita juga, kita suka banget kerja sama dengan dia, jadi oke. Dan we have another, jadi duo, jadi ada satu orang Filipina dan satu Jati voice director Indonesia, jadi ada dua tandeman gitu. Itu satu sih. Selanjutnya? Oh ya, sama satu lagi mau nambahin Mas Roni, perjalanan kita tuh, lika-likunya banyak, especially untuk produser ya, apalagi saya dari live action kan ya. Jadi walaupun udah sempet ngerjain serial animasinya, tapi tetap aja kagoknya dan saya dimarahin terus sama Mas Roni kan ya. Pas udah setelah dibuat kan, belum ganti, jadi kayak sok tahu gitu loh, minta ganti kayak live action, masih mikirnya live action. Nah, Mbak kalau mau ganti itu bilangnya tuh 2 bulan yang lalu. Oh maaf gitu. Itu namanya saya ngerombak total. Oh maaf, tapi
tetap aja tapi rombak ya. Jadi tarik-tarikannya sama saya sama dari produser sama director sama writer tuh tarik-tarikannya banyak karena itu mungkin kita juga masih kagok jadinya belum otomatis yang bilang ya oke, ini udah mesti di sini jadi banyak sekali langkah pertama sih jadi kagoknya masih banyak. Maaf ya Ron. Terkait tadi Mbak Shanti boleh dijawab tadi terkait ada nggak teman-teman dari Garuda di Dadaku live action yang diajak di animasi? Dong. Tapi ditunggu di trailer utama aja kali ya. Ada tapi siapanya dan berapa banyak tunggu di trailernya ya. Harus ada karena this is a universe of Garuda. Oke, siap. Terima kasih. Mengapa animasi? Karena ini adalah kita kayak semacam rebirth kan ya, basically. So kita ingin sesuatu yang baru, dan menurut kami format animasi ini memberikan ruang imajinasi yang amat sangat luas gitu. Dan di satu pihak kita bisa membuat karakter-karakter baru seperti Gaga gitu. Dan karakter seperti Dewi Garuda dan lain-lain itu satu pihak, tapi juga sebagai sebuah IP kita sebagai kreatornya harus memperluas universe-nya gitu. Harus memperluas universe-nya sehingga tidak hanya seperti apa yang sudah ada dalam legacy dari 1 dan 2 itu tetap ada tapi harus diperlebar dan harus diperluas. Oleh karena itu kita mulai dengan animasi dan tidak akan hanya berhenti di animasi. Nah, ditunggu lagi tuh info barunya. Mas Roni boleh menambahkan, silakan. Tapi kalau saya lihat terkait dengan mimpi besarnya tuh tetap sama ya dari Garuda di Dadaku 1, 2 dan animasi itu tetap ada dan dijaga ya. Siapa Mas Roni mau menambahkan, silakan. Iya, paling justru challenge untuk kami kreator barunya meneruskan estafet tongkat dari yang live action, justru gimana kita juga bisa komit dan respect dari legacy yang sudah ada itu gitu, dan tetap dengan agenda diluaskan tapi dengan jiwa atau soul yang masih sama gitu. Yes, silakan. Lagi nambahin, Mbak. Kalau tadi lihat di teasernya mencari bintang, Gaga mencari bintang dan Putra ingin menjadi bintang. Kalau yang sudah nonton Garuda Dadaku 1, apa yang ingin dilakukan oleh Bayu di film Garuda Dadaku 1 adalah menjadi pemain bintang. Kalau tantangan spesifiknya mungkin salah satunya adalah tadi kan udah ke-spill lah ya di teaser, ada adegan aku kayak keluar dari sebuah tempat menuju bumi terus kayak teriak gitu kan. Jujur itu salah satunya sih, kayak teriak gitu jadi sebagai Gaga terus kayak maaf saya mau track lagi ya 3, 2 gitu kira-kira, gak usah kaget lagi kan udah dihitungin. Nah kayak gitu-gitu tuh cukup berat bisa dibilang, karena kan kayak take 1 kayak oh ini kayaknya teriaknya kurang tinggi karena kamu jatuhnya kan lebih tinggi lagi gitu, terus kayak waduh berarti lebih tinggi lagi ya gitu misalnya, terus kayak oh nanti nabrak ini nabrak itu, kalau nabrak ini suaranya nabraknya gimana ya gitu loh, kayak gitu-gitu tuh cukup berat gitu untuk dilakukan. Jadi kayak misalnya jadinya kayak makan kencur, terus minum air anget, ngunyah kerikil gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Dan tapi pas kita big reading, jadi kita big reading bareng-bareng, dan disitu kan juga aku tektokan langsung sama Putra, karena aku paling banyak tektokan sama Putra kan. Jadi walaupun nggak ada, most of the time aku recordingnya nggak sama Putra, tapi big reading itu membantu sekali aku membayangkan, bener kan ya? Membayangkan Putra ada di situ gitu. Jadi apalagi pas ada adegan terbang gitu, ini beneran loh, tapi aku beneran kadang-kadang kayak gitu. Itu tuh beneran kayak gini, kayak untuk ngebayangin itu dan kejar-kejaran sama Putra tuh jadi sangat membantu proses dari rekaman itu gitu. Gimana Gwen tadi? Gwen silakan.
Kalau aku jujur tantangannya di cara bicaranya sih, karena cara bicara Naya dan aku tuh sangat berbeda. Ya. Kayak aku harus berlatih beberapa teknik, bahkan sebelum aku recording itu ada beberapa warm up yang udah dikasih sama vokal directornya gitu, biar nanti suaraku udah panas, udah sesuai sama karakter Naya, karena bener-bener beda banget. Jadi tungguin ya nanti Naya ngapain. Nah, di trailer akan di-spill lebih banyak ya. Di trailer nanti di-spill. Siap, terima kasih. Boleh dong Keanu, boleh ceritain kalau kamu gimana? Tadi kan dari sisi Kak Kristo bilang terbantu banget dengan adanya udah ada rekaman suara kamu. Kalau dari kamu gimana? Banyak berada dengan Gaga di sini. Iya benar sih, ngebantu banget ya, karena di reading itu kan aku jadi bisa Deketan boleh, deketan. Nah, kamu nya Kak Kristo deketan. Oke. Mic-nya. cek. Ya di reading ngebantu banget, benar. Jadi pas saat recording aku bisa ngebayangin tuh pas di reading mereka kayak gimana sih. Ya. Jadi aku juga bisa apa ya, bisa nyambung juga gitu. Lebih susah yang lagi berdua tadi adegan di teaser yang shoot itu atau lagi pas pertandingan? Pertandingan. Pertandingan ya? Iya, pertandingan. Oke, karena lagi sambil capek, sambil pas-pasan. Itu lari beneran nggak pas rekaman? Iya, gitu-gitu sendiri. Oh gitu-gitu. Oke, siap. Terima kasih Keanu. Kalau Kak Valina, part mana yang paling susah kalau tadi dari pertanyaannya? Mungkin yang paling menantang. Semuanya susah. Ya semua sih, karena ya belum, ini berarti kan sesuatu yang baru lagi ya buat aku ya. Dan kebetulan waktu itu aku gak ikutan di reading, jadi ya aku benar-benar sendiri, paling ngeliat dari gambar aja, terus mencoba membayangkan sendiri itu kira-kira gimana. Tapi sebenarnya sih kalau untuk dari menjadi ibu gitu-gitu kan aku alhamdulillah sudah menjalani ya. Ya. Jadi untuk bagian itunya nggak terlalu susah. Tapi ya gitu, untuk ekspresi lebih sulit karena menurut aku kayaknya aku udah all out. Tapi ternyata pas didengar benar, pas Mas Roni merem kita pikir dia tidur, ternyata dia lagi membayangkan dan ternyata belum sesuai gitu sama harapannya Mas Roni. Jadi oke, ulang lagi. Oke, siap. Terima kasih dari para cast penjelasannya. Mas Roni mungkin mau menambahkan dari sisi sutradara? Iya, tadi mau nambahin kalau proses dari si Kristo dan Keanu, ada satu hari di mana pas si Kristo take, Keanu juga datang. Jadi tapi dari sisi ruangan yang berbeda, karena yang di take kan yang di record bagiannya Kristo, tapi si Keanu juga nge-fit. Ada live interaction juga kayak gitu untuk membantu itu di early stages ya, untuk membantu interaksinya. Dan yang mungkin kalau dari pengalaman saya, dari POV saya, yang memang yang paling challenging adalah bagaimana mereka membayang yang mereka bilang saya merem tidur itu memang saya membayangkan dan menangkap apakah energinya sudah sama dengan world build yang kita sudah siapkan. Jadi itu kita udah bikin, tapi kita belum bisa kasih lihat ke mereka karena memang belum kelar. Tapi itu udah ada di kepala saya kan, jadinya itu yang kemudian proses saya nyocokin. Jadi pada saat Mbak Reva tadi misalnya menurut dia udah oke, pas saya play di kepala saya masih agak kurang warm Mbak, masih kurang hangat gitu. Karena Mbak ini sebagai, bukan hanya sebagai ibu tapi sebagai dewi gitu, yang benar-benar bijaksana dan source of all things gitu. Untuk yang pertama, dari prakteknya malah saya atau tim kami tidak bisa mereplicate apa yang cara kerja yang dilakukan untuk Hollywood, karena memang ekosistemnya sangat berbeda, usia industrinya dan keahliannya juga berbeda. Jadi kita harus ambil approach yang lebih approachable, lebih katakanlah lebih less complicated, tapi tetap dengan tidak mengurangi tujuan craftnya. Kita memang sangat kuat craftsmanship-nya atau secara artistiknya, itu yang kita tidak bisa negosiasi. Tapi pendekatan secara teknisnya kita bisa katakanlah cheap, dalam artian kalau memang terlalu susah untuk dilakukan dengan menggunakan teknologi, kita cara yang lebih primitif gitu, tapi tetap tidak mengorbankan
dari kualitas artistiknya. Untuk style sendiri dari kami melihat memang munculnya fresh style seperti ini justru bisa menjadi dukungan terhadap kekuatan kami sendiri gitu, sehingga menjadi unik point untuk lihat secara visual gitu. Tapi yang pasti kita nggak bisa unik sembarang unik, tapi apapun yang kita hadirkan harus tetap mengutamakan relativitasnya itu sih, relevansinya. Betul. Mas Rory, terima kasih. Mas Yanti atau Mas Orah mau menambahkan terkait jawabannya? Terima kasih. Filmnya sedang dalam tahap akhir penyelesaian, ya Ron kan? Jaga boleh dong. Kita harapkan bisa hadir segera. 2026 mohon doanya. Amin. You know what I mean. Yes, of course.